Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi di perkuliahan struktur data. Untuk perkuliahan di pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang materi yaitu array larik 1. Untuk submaterinya itu sendiri, yang pertama adalah tentang penjelasan array, apa itu array, kemudian bagaimana penggunaannya, dan bagaimana cara membaca dari array tersebut. Yang kedua adalah tentang pembuatan array. Pembuatan array seperti apa, modelnya bagaimana, seperti itu. Jadi array atau larik itu merupakan kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu, di mana array itu menggunakan nama yang sama. Jadi letak atau posisi dari elemen array ditunjukkan oleh suatu indeks. Dilihat dari dimensinya, array dapat dibagi menjadi array dimensi 1, array dimensi 2, dan array multidimensi. Jadi deret lariknya katakanlah misalkan 1, maka 2, 3, 4, 5. Kemudian misalkan A, deretnya A, B, C, D. Seperti itu. Kemudian sifat dari array itu sendiri yang pertama adalah kumpulan data bertipe sama yang menggunakan nama yang sama, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian sejumlah variabel dapat memakai nama yang sama. Misal variabel buah-buahan, variabel hewan, atau variabel apapun. Kemudian antara satu variabel dengan variabel lain di dalam array dibedakan berdasarkan subscript-nya. Seperti itu. Dan subscript adalah berupa bilangan di dalam kurung siku. Jadi penulisan array itu misalkan buah titik 2 kurung siku, misal anggur, kemudian apel, kemudian jeruk, dan lain-lain. Dan melalui subscript elemen array dapat diakses. Jadi array itu dapat diakses di sini dalam kurung siku atau subscript. Dan yang keenam adalah elemen array tidak lain adalah masing-masing variabel di dalam array. Jadi variabel yang di dalam ini itu merupakan elemen array. Ya, kita akan memasuki array berdimensi 1. Jadi setiap elemen array dapat diakses melalui indeks. Indeks array atau subscript secara default dimulai dari 0. Jadi urutannya itu 0, 1, 2, 3. Dan di sini nilainya berapa, 0 nilai berapa, kemudian 1 nilai berapa, 2 nilai berapa, 3 nilai berapa, dan sampai seterusnya. Nah, ini adalah contoh bentuk deklarasi array berdimensi 1. Misal di sini adalah tipe nama array ukuran, kita buat float suhu, ada 5 larik. Tipe elemen array-nya itu float. Float itu berarti nilai tunggal atau bukan koma atau bukan pecahan. Kemudian suhu itu nama array-nya, dan 5 ini jumlah elemennya. Jadi elemen yang ada di dalam subscript-nya. Jadi tampak bahwa pendefinisian array meliputi tipe data elemen array, nama array, dan jumlah elemen array. Selanjutnya, inilah contoh bentuk elemen array dimensi 1. Jadi yang tadi dijelaskan tentang float suhu 5, maka array suhu dapat menyimpan 5 buah data bertipe float. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 buah data bertipe float itu. Dan semua ini dimasukkan di dalam subscript atau indeks array. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Tuh. Selanjutnya adalah contoh program array satu dimensi. Float suhu 5, CLSL, buka code. Masukkan 5 buah data suhu di for tadi
di pertemuan ketiga kita udah membahas tentang for ini. Jadi I sama dengan 0. Jika I kurang dari 5, maka lakukan penaikan angka sampai dengan I kurang dari 5. Maka 0, 1, 2, 3, 4. Tuh. Kemudian isi array ke layar, kode data suhu yang Anda masukkan. Katakanlah misalkan yang dimasukkan itu 4. Berarti nanti di sini muncul 0, 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan yang dimuncul di klik itu 3, maka muncul 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Dan mengakses elemen array. Jadi setelah suatu array didefinisikan, elemen array dapat diakses dengan bentuk nama array subscript. Udah dijelasin tadi. Kemudian dari gambar array suhu, kotak nomor 3 dari kiri dapat diakses dengan menyebutkan suhu 2. Jadi kalau misalkan suhu dalam kurung subscript 2, maka muncul nilai 0, 1, 2. Seperti itu. Atau dalam bentuk yang lain umum, suhu I. I-nya ini bisa menyatakan elemen suhu dengan indeks sama dengan I. Bisa 2, 3, 4, ataupun 5. Seperti itu. Atau bisa dengan perintah seperti cin siku suhu I berarti membaca data dari keyboard dan meletakkan di elemen nomor I pada array suhu. Katakanlah misalnya cin suhu 2, maka nanti array itu masuk ke 0, 1, berarti ke 1, seperti itu. Adapun pernyataan seperti count kurang dari suhu I akan menampilkan elemen bernomor I pada array suhu. Oke, ini adalah contoh program yang melakukan pemrosesan terhadap array, bisa dilihat di sini. Ini adalah program pemrosesan array untuk menghitung rata suhu. Float total, CLSR, masukkan data suhu. Misalkan data suhu itu 3. Oke, berarti I sama dengan 3 plus. Jadi karena ini ada plus 1, maka yang seharusnya munculnya 0, 1, 2, maka muncul 1, 2, 3. Ya, suhu menghitung nilai rata-rata total sama dengan 0 for I jumlah data for suhu. Oke, berarti tadi 3, 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6 dibagi 3, maka hasilnya 2, seperti itu. Oke, ini ada catatan penting, jangan sampai melakukan pengaksesan elemen di luar jumlah elemen yang didefinisikan, yang float suhu 4. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Jadi tidak boleh di luar ini. Harus dipastikan bahwa tidak ada pengaksesan elemen suhu bernomor di luar 0 sampai dengan 3. Hal ini dapat menyebabkan data atau array lain berubah. Program C++ tidak akan memberikan pesan kesalahan kalau Anda melakukan pengaksesan dengan nilai indeks yang berada di luar nilai yang telah didefinisikan. Jadi nggak ada error tertentu kalau misalkan menggunakan C++. Peringatkan bahwa sebenarnya perintah itu tidaklah benar. Itu. Kemudian memberikan nilai awal terhadap array. Inisialisasi. Jadi misal integer jumlah hari 12, maka muncul ada 12 elemen array. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nah, ini hanya sekedar inisialisasi. Kalau deret array-nya itu sendiri ada 0, 1, sampai dengan 11. Selalu dimulai dari 0. Contoh program yang memberikan inisialisasi terhadap array berdimensi 1. Integer I, pendimensian jumlah hari dan pemberian nilai awal. Integer jumlah 12. Kemudian ini diinisialisasikan dengan angka 31, 28, 31, 30. Ini inisialisasi saja. Dan tampilkan si jumlah hari di I
I kurang dari sama dengan I sama dengan 0, naikkan jika I kurang dari 12. Count jumlah hari. Jadi nanti jumlah harinya adalah 12. Kemudian lanjutannya, apabila suatu array diinisialisasi saat didefinisikan, jumlah elemen array boleh tidak disebutkan. Secara otomatis compiler akan menghitung sendiri. Misalnya, integer jumlah hari 12, kemudian dapat disandingkan menjadi integer jumlah hari dalam subscriptnya dikosongin aja. Tapi sudah dibuat inisialisasinya di dalam kurung buka kurung tutup ini. Itu array sendiri udah langsung mendeskripsikan bahwa arraynya mulai dari 0 sampai dengan 11, ada 12 deret. Kemudian untuk memberikan nilai 0 terhadap seluruh elemen array pada saat didefinisikan, kita dapat memberikan nilai 0 terhadap elemen pertama. Contoh integer PMP 100 sama dengan 0. Artinya sama saja dengan memberikan nilai 0 dari indeks bernilai 0 hingga 99. 0, 1, 2, 3 sampai dengan 99. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan tentang array. Jadi balik lagi, ketika nanti Anda masuk ke dunia pemrograman, entah itu web-based, entah itu mobile application, entah itu aplikasi desktop, pasti nanti Anda akan berjumpa dengan array ini. Ya, maka minimal Anda tahu. Jadi array itu sifatnya seperti apa, kemudian bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menggunakannya. Nah, jadi benar-benar diperhatikan sekali, dipahami, dan jangan hanya berpatok di materi dan teori ini. Kalian bisa memperluas dengan mencari di internet, kemudian mencari di video-video, entah itu memakai bahasa C++ atau bahasa PHP atau bahasa lainnya, silakan kalian bisa mempelajari itu. Karena suatu ketika kalian bekerja, kalian masuk ke dunia pemrograman, teori-teori itu akan membantu kalian dalam kerjaan yang kelak kalian akan lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan 4 ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa belajar, kemudian kerjakan kuis, dan tetap semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.